Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Halimatus Syadia dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan membaca bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara. A. Wilayah negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian wilayah negara. Wilayah negara berasal dari kata wilayah dan negara. Wilayah diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi area kepemilikan, kekuasaan, atau pengawasan. Sedangkan negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu, diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan dia ditaati rakyat. Menurut UU nomor 43 tahun 2008, yang dimaksud dengan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaannya yang terkandung di dalamnya. 2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang diciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Adanya ketentuan tentang wilayah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhnya kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Wilayah negara Indonesia berdasarkan Konferensi Meja Bundar atau KBM pada tanggal 27 Desember 1949 yang ditandatangani oleh pemerintah negara Indonesia dan pemerintah negara Belanda, meliputi seluruh daerah bekas jajahan Hindia Belanda. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara Archipelagic States. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Berkat pandang visioner Juanda adalah bangsa Indonesia di akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer tersebut sumber daya alam yang dikandungnya. 3. Batas-batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisahan kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Pada umumnya, batas wilayah negara dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Batas antara satu negara dengan negara lain biasanya sebagai berikut. A. Batas alamiah, misalnya sungai, danau, pegunungan, atau lembah. B. Batas buatan, misalnya pagar kawat berduri, pagar tembok, dan tiang-tiang tembok. C. Batas menurut geofisika, misalnya garis lintang dan garis bujur. B. Pengertian warga negara dan penduduk. Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara akan
suatu negara dan taat pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Tanpa rakyat mustahil dengan negara akan terbentuk. 2. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan warga negara yang menjadi warga negaranya. A. Asas Lusaimunis. Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang ditetapkan menurut kewargaan orang tuanya. Contohnya, negara Tiongkok yang menganut asas ius sanguinis, artinya jika ada warga negara Tiongkok yang melahirkan anak di negeri A, secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Tiongkok. B. Asas Lusoli. Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat atau daerah di mana orang tersebut dilahirkan. Contohnya, negara Inggris yang menganut asas ius soli. D. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keuntungan bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.